Pas malam dia datang 3 orang. Itu Cowok bentuknya menyerupai manusia atau gimana? manusia, cuman tangannya nggak ada. Ini berumuran darah dari mata, dari mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sulut Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisah mistisnya. Biar tidak penasaran dan biar tidak salah memberikan cerita, kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Mang Uger, selamat malam. Malam, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau menceritakan apa, Mang Uger? Banyak sih yang harus diceritain mah, masalah ya itulah mistis ya. Iya. Pengalaman saya waktu bikin sumur bor. Oh, Mang Uger itu suka bikin sumur bor gitu. Tuh, emang sih kerjaannya. Waktu itu kan ada satu kejadian yang sangat ya dibilang menyeramkan lah gitu ya. Itu di daerah mana itu, Mang Uger? Di daerah sekarang mah yang terkenalnya mah Beko. Udah lama itu kejadiannya atau baru-baru? Udah lama sih, Udah lama. tahun 2017 kalau nggak salah. Emang sampai sekarang sih tempatnya juga ya Agak aneh gitu. Ya kebanyakan yang bikin sumur di situ kebanyakan yang tidak Nggak berhasil gitu. Karena mungkin Satu medannya, lokasi. lokasinya bebatuan atau gimana itu teh? satu bebatuan. Emang daerah itu emang kalau dibikin sumur bor ya medannya Agak susah gitu ya. susah. Nah, keduanya ya itulah ada Ya, yang di luar, gitu. di luar teknis sebenarnya. Waktu itu saya pengeboran kedalaman 70 meter. Kedalaman 70 meter. Pengeboran air untuk Itu teh untuk perumahan warga atau komplek atau gimana itu? Komplek. ya komplek. Nah, waktu itu kan datang ke saya yang minta di bor, bikin sumur bor. Ya saya kerjain ya, emang kerjaan saya di sumur bor gitu kan. Ada udah deal. Nah waktu itu waktu berjalan pengeboran lancar alhamdulillah meskipun banyak Kendala mana? kendala. Nah yang saya herankan itu gini Pak Didi, pas kedalaman 50 meter, kurang lebih dari dia 51 meter lah, sedikit lagi gitu ya, itu ada kendala copot tuh pipa pengeboran di bawah, Tertinggal gitu. Padahal itu kan udah nggak ada apa-apa lagi, udah lancar lah gitu. Misalnya lapisan batunya udah Tembus dari kedalaman 50 meter lebih itu udah tembus gitu. Nah pas begitu 51 meter pas si pipa itu, nah saya kan berusaha tuh untuk kali supaya itu dapat, supaya kalau pindah lubang kan otomatis kita dari nol lagi, dari awal lagi ya. Lama lagi prosesnya mungkin. Ya itulah, itu juga pengeboran 51 meter itu Berapa hari itu waktunya? 3 minggu. 3 minggu. Iya. Jadi kalau untuk dari awal lagi harus makan waktu yang lama lagi ya. Ya, apa gitu. Saya nanya ke anak-anak gimana bisa diusahain nggak gitu kan? Ya harus bisa mang gitu kan. Soalnya kalau kita ini nggak dapat, otomatis kan kita harus dari nol. Iya, budget juga ya. Budget udah mepet nih, Iya. ya kan? Nah udah gitu ya udah kita berusaha. Alir
Satu hari itu sampai malam saya ngakali nggak dapat. Nggak dapat badan itu udah masuk si pemancingan itu, si drum itu udah masuk ke yang di bawah, pipa yang ketinggalan di bawah itu. Ternyata buat itu di atas nggak ada lagi gitu. Ada apa gitu kan? Ini udah seharusnya udah keangkat, udah keambil lagi gitu ya. cepat lagi gitu kan. Sampai jam 10 malam ya, karena di sana nggak ada penerangan. Nah, saya pulang lah jam 10 malam itu. Ya, dilanjutkan besoknya gitu. Nah, pas pulang ke rumah itu badan saya itu berat gitu pas pulang dari tempat kerja itu. Atau sebelumnya memang udah sakit atau gimana? Enggak, sehat-sehat aja gitu. Sehat aja gitu. Cuma pas waktu pulang, pas waktu pulang kok rasanya ada yang itu berat gitu kan, dari belakang itu kenapa gitu kan. Sampai datang ke rumah itu nimpanya ke Mang Bogel aja atau ke teman-teman yang lain juga ada? ke saya aja, karena saya yang punyanya gitu kan, saya yang borongnya itu kan. Bosnya sebenarnya. Bos lah gitu kan, borongnya gitu kan. Pemborongnya saya kan, saya yang bertanggung jawab kan dari situ kan. Nah gitu saya pulang, pas pulang ke rumah sekitar jam 11:30 malam itu ada yang ketuk pintu ke rumah gitu kan. Ada yang ketuk pintu ke rumah, dibuka nggak ada. Nah, ketuk lagi kan 2 kali sambil bilang dia assalamualaikum, dibuka nggak ada. Nah, pas ketiga kalinya saya kan jengkel gitu kan, Ya. udah capek ya kan, kerasa badan berat ada apa gitu kan. Ini kan istri saya juga tahu emang kenapa, nggak tahu nih badan berat gitu kan. Terus ada yang manggil gitu kan, ada yang bertamu ya kan? nggak dilihat, nggak ada. Ada orangnya gitu. Nah pas itu Nggak kepikiran anak-anak di sana yang jahil atau gimana? ada, soal suaranya beda. Udah kerasa mungkin ya hawa-hawanya gitu. Suara itu nggak saya kenalin gitu. Dan dia kok assalamualaikum gitu kan, itu kan tapi nggak ada orang. 11:30 malam tuh. Nah, pusing tuh saya tuh, marah, Ya, marah jengkel kan. Nah pas ketiga kalinya pas dia bilang lagi atau pintu lagi, saya buka sama itu orangnya nggak ada. Pertama nggak ada, saya buka, itu saya dibukain, Dengerin itu lagi. enggak dibukain aja. Saya duduk sambil ngerokok gitu kan, sambil ngopi sambil ngerokok. Dia nampak gitu kan, nampak 3 orang. Orang atau Ya kalau gitulah nggak tahu, nggak kenal saya juga gitu kan. Dan saya tanya, ini dari mana gitu. tapi waktu itu perasaannya takut lagi. Itu waktu itu teh sadar tidur atau gimana? Enggak, pas saya lagi ngerasain badan, gitu. lagi ngerasain badan, kayak berat-berat gitu kan. Ada yang ngikutin gitu. Nah pas gitu saya duduk, saya tanya kan, balik tanya. Pas balik tanya dari mana gitu kan, asal usul dari mana ini kan, gitu kan. Ngomongnya Sunda sih, kasar gitu kan. Kurang anu nggak gegeh di tempat gawe mana gitu kan. Anu di ketigawean kumane gitu kan. Kurang asa kaganggu, tapi dan kena naon gitu kan, karena kurangnya butuh kan. Mungkin pas sebelum pengerjaan mungkin nggak permisi dulu atau gimana gitu. Permisi dulu ya, saya suka nanya ke orang tua saya juga kan. Saya kan masih punya orang tua gitu kan, suka nanya di warga di situ juga saya nanya gitu kan. Cuman bilangnya hati-hati aja gitu, jangan sembarangan lah kalau ngomong gitu kan. Jangan sombral gitu ya. Kalau kerja gitu kan harus pamit dulu. Emang saya kerjaan saya gitu dilakuin tiap hari juga gitu. Nah pas malam dia datang 3 orang. Itu semua bentuknya menyerupai manusia atau gimana sih? Cuman tangannya nggak ada.
dari mata, dari mulut, dari dia Ngeri ya. cuman dia nunduk, dia nggak mau ngeliatin muka gini, cuma dia nunduk, cuman darahnya itu kelihatan, itu darahnya keluar kelihatan. Ya maksudnya suruh masuk aja, duduk dia nggak duduk, Berdiri terus. bilang gitu aja ke saya, kalau kamu pengen lancar, pengen cepat beres, dia punya permintaan ke saya. Ada syaratnya mungkin. Ya, tapi ya mas saya juga dibilangin kalau minta syarat jangan aneh gitu kan. Enggak, dia cuma minta syaratnya gitu aja. Ini anak saya pengen jambu batu yang warnanya merah, Biji merah gitu. biji merah gitu, yang dalamnya merah itu kan, ada yang putih ada yang merah Iya. kan, jambu batu itu kan. Nah, mintanya enggak satu enggak dua, dia mintanya apa, Sekeranjang mungkin ya, atau kalau tampilan itu apa sih, senyiru gitu kan. Nah, yang nyiru ya, satu nyiru gitu. Satu nyiru aja, ngomongnya dia kasar kan gitu. Nah, kalau saya kan enggak, itu kan enggak terlalu berat permintaan. Iya. Kan? Masih bisa dibeli lah gitu. Sifat saya kan masih itu- banyak kalau dibeli. Itu berarti. Soalnya gini saya saya nggak takut apa, karena saya itu kan istilahnya sama ibadah kan, ya kan? Iya. Dia kan butuh air, ya kan? Ya saya juga kan istilahnya ya sama-sama lah gitu kan. Namanya orang kuli lah, orang usaha gitu kan istilahnya. Yang penting kita jangan yang ngeganggu atau gimana gitu kan. Yang penting kita tanggung jawab aja gitu kan. Nah itu dia udah saya terima permintaan dia kan, minta jambu tutup gitu kan, jambu tutup kan, jambu tutup yang bijinya merah merah. Yang warnanya merah gitu. Kalau bahasa Sunda mah kan jambu batu, Jambu batu. kan? Jambu batu. Pas besoknya saya bawa sekalian, saya bawa Kerjaan itu. cuman permintaan dia mintanya Satu nyiru ya. saya bawain 4 biji tuh, dibuat 4 biji, tuh udah matang-matang kan, taruhlah di tempat kerja saya, gitu kan. Begitu ditaruh, udah saya permintaannya dia udah saya sediain, udah saya ngobrol, ya dikirimin lah istilahnya, Iya. doa juga kan buat dia kan biar nyampe gitu ya. Sekarang permintaan dia saya udah dilaksanain gitu, udah Diturutin ya. diterutin. Nggak lama anak buah saya kesurupan kan gitu kan. Mungkin ada yang kurang mungkin. Enggak, emang dianya songong katanya gitu kan. Oh, songong gitu kan, dia paling nggak mau orang yang songong gitu. Oh gitu ya udahlah, saya malamnya udah ketemu saya, ditanya sama saya, ini yang kemarin datang. Oh iya, dia datang istrinya yang masuk ngerasukin Si karyawan saya. Dia sompral katanya, kasih tahu jangan sompral kalau di sini gitu. Mending ini masih gini gitu kan, masih dimasukin ke lubang sirkulasian. Oh si orang kerja itu kan dimasukin ke Ditarik gitu kan, namanya ditarik. Padahal itu ngeri ya. apa, siang bolong jam 1 pas istirahat, mau istirahat makan siang, jadi tarik kan. Banyak yang ngeliat, banyak sih, bukan saya aja gitu. Banyak teman-teman ngeliat juga. Terus itu ya saya unik salam lagi kan, ditanya, oh ya yang kemarin saya datang ke rumah saya, tapi dia istrinya. Oh udah kalau gitu ya saya minta maaf, ya udah ya, dan saya udah kenal sama saya kali dia ya. Iya, soalnya udah datang ke rumah ya. Pulang, alhamdulillah hari ini begitu jam 1 dimulai lagi kerja, ke atas lah yang ketinggalan Si pipa itu. pipa yang 51 meter aja ketinggalan di dalam. Ketinggalannya mah cuma 7 batang di bawah itu. Gitu. Yang kemarin susah di bawahnya sekarang Udah bisa gitu. semua. Nah, akhirnya alhamdulillah ke atas semua. Saya kerjain lagi dari nol lagi, ya dari awal lagi. Jarak 2 hari kemudian beres, kelar air keluar. Sampai sekarang Akhirnya ada mengalir gitu ya, keluar. sama masyarakat juga, sama yang di perumahan itu juga. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala sama sekali, air tetap keluar gitu. Tapi sebelumnya pernah ada apa dari warga, ada obrolan-obrolan apa di situ, ada yang ininya gitu, Banyak. ininya gitu atau gimana? Banyak. Soalnya di atas tempat kerja saya itu ada makam umum. Ada Jadi pemakaman gitu ya? ya saya kerja di bawahnya, di situ tuh ada pemakaman umum. Di benteng belakang benteng itu tuh ada pemakaman umum warga, pemakaman warga.
gitu. Emang sih kebanyakan gitu kok, warga di situ juga si Mang ini katanya kuat gitu kan, kerja di situ sampai ya berbulan-bulan. Kalau yang lain mungkin udah kabur mungkin. Banyak sih yang nggak hasil gitu, Iya. nggak berhasil gitu di situ. Yang gagal mungkin ya. Tapi alhamdulillah sama sekali lancar. Kan durasinya gitu mbak, Jadi lama gitu ya. Harusnya 1 minggu gitu misalkan, Ya. jadi nambah hari lagi. sampai hampir sebulan lebih lah, sebulan lebih. Yang penting kan kita beres ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala. Nah, balik lagi ke kitanya mungkin ya Bang ya. Tuh, ya makanya kan kita kan kalau kerjaan gitu ya, kata orang tua gitu ya, jangan sembrono gitu kan, harus pamit izin kan gitu Ya soalnya apa, kalau menurut orang-orang yang percaya kita itu hidup di dunia itu nggak sendiri gitu, tapi berdampingan dengan Betul. dengan Iya. makhluk lain gitu. Jadi kalau kemana-mana atau kalau terjadi apa-apa, minimal kita permisi atau Betul. jangan sombong lah gitu Bang ya. Nah, tapi setelah kejadian itu ada lagi nggak datang ke rumah atau gimana gitu? nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Cuman waktu itu pas beres kebetulan kan di satuin syukuran gitu ya, syukuran berdirinya perumahan itu sama ya beres gitu kan pengeluaran, sampai ya makan-makan biasa syukuran di situ aja di dalam komplek itu aja, sampai istilahnya motong kambing lah istilahnya gitu di situ. Karena alhamdulillah rumah ada beres, pengeboran lancar. Bang Ogel, barangkali ada pesan buat penonton atau buat saya pribadi mungkin. Pesan dari saya sama tukang kuli gitu ya, sama tukang kuli, kalau misalkan kerja di satu tempat, apalagi tempat rawan kata warga, apalagi gitu ya, banyak yang ngomong itu daerah rawan dan banyak itulah, kita harus kalau bisa jangan songkal, tetap amat dipakai. Tumpah-tumpah kalau bahasa Sunda ya. Gitulah. Tumpah-tumpah gitu ya. Ya, begitulah Pak Edi. Ya gitu aja pesan dari saya. Ya, makasih Bang Ogel. Siap. Makasih Bang Ogel udah mau datang ke sini. Siap. Udah mau Siap. berbagi cerita dengan Siap. kita. Nanti kalau misalkan Bang Ogel punya cerita lagi, bisa kita ngobrol lagi. Siap. Bisa kita sharing lagi di sini. Siap. Terima kasih Bang Ogel. Ya. Sehat selalu Bang Ogel. Ya. Lancar terus usahanya. Amin. Dan buat penonton, tidak bosan saya untuk meminta bantuannya agar channel kita terus berkembang, terus berkarya, dan terus memberikan hiburan-hiburan yang lainnya. Dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang mempunyai cerita mistis seperti Mang Bogel, bisa menghubungi tim kita. Nanti ada nomor yang tertera di layar. Mungkin segitu cerita dari Mang Bogel dan juga saya. Sekian cerita dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri.